Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 RBL TPB 19A akan merancang suatu benda yang cara kerjanya menggunakan prinsip hukum Bernoulli, yaitu roket air. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah nama saya Cynthia Kalisa Manurung, kemudian nama teman saya Levia Damanik, kemudian ada Rahman Azuri, kemudian ada Glory Tamunan, kemudian ada Salsabila Belinda, dan yang terakhir adalah Naufal. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama adalah penyambung pipa bentuk T, kemudian ada penyambung pipa bentuk L, kemudian ada pipa, kemudian ada penyambung pipa biasa, kemudian ada botol, kemudian ada lakban, lalu ada gunting, ada kabel tip, pompa, dan karton. Berikut langkah-langkah untuk merakit bahan. Roket air merupakan sebuah benda yang sederhana namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Roket dapat dibuat dari botol bekas air minum, baik yang bersoda maupun air minum biasa. Namun botol bersoda jauh lebih baik jika dibandingkan dengan botol air minum biasa karena botol bersoda lebih kuat dan elastis. Botol yang umum digunakan adalah botol dengan ukuran 1,5 liter. Roket air bekerja berdasarkan prinsip dan hukum-hukum fisika, diantaranya adalah hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, serta hukum kecepatan momentum. Kajian teori fisika untuk roket air. Yang pertama, tekanan. Penerapan hukum Pascal. Sifat fluida adalah menekan ke segala arah. Maka, ketika udara dipompakan ke dalam roket, air akan terdorong oleh tekanan udara di dalam roket yang menekan ke segala arah. Yang kedua, hukum Bernoulli. Air yang didorong oleh tekanan di dalam botol sebesar P1 akan keluar melalui lubang atau nozzle dengan kecepatan V2. P1 min P2 plus rho G kali H1 min H2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Karena selisih tinggi titik H1 dan H2 sangat kecil, maka H1 min H2 dapat diabaikan. Sehingga persamaan menjadi P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Maka kecepatan air keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar dari 2 dikali P1 min P2 per rho min V1 kuadrat. Dengan menggunakan hukum kontinuitas, maka V1 sama dengan A1 per A2 dikali V2, sehingga persamaan menjadi V2 sama dengan akar dari 2 dikali P1 min P2 per rho dikali 1 plus A1 kuadrat per A2 kuadrat, dengan A1 adalah luas penampang botol dan A2 adalah luas penampang lubang atau nozzle. 3. Hukum kekekalan momentum. Ketika air didorong ke bawah, maka roket akan bergerak dengan kecepatan tertentu.
Pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum. Selama bergerak, momentum total roket akan selalu sama dengan momentum total air, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Karena gaya dapat merubah momentum suatu benda. Momentum awal roket ketika akan bergerak adalah P1 sama dengan mv. Ketika air mulai berkurang sebanyak delta m, maka kecepatan roket akan bertambah sebesar delta v. Maka persamaan momentumnya menjadi P2 sama dengan m dikurang delta m dikali v ditambah delta v. Sedangkan momentum akhir air adalah PA sama dengan delta m VA. Sehingga sesuai dengan hukum kekekalan momentum berlaku P1 sama dengan P2 ditambah PA. MV sama dengan M dikurang delta M dikali V ditambah delta V dikurang delta M VA. Delta V sama dengan delta M dikali V ditambah VA per M. Karena percepatan yang dialami roket adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu, maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan V ditambah VA per M dikali delta M per delta T. Besaran delta M per delta T disebut laju semburan air atau banyaknya air yang terbuang tiap detik. Sedangkan V ditambah VA adalah kecepatan relatif roket terhadap air, VR. Jika percepatan gravitasi ikut diperhitungkan, maka percepatan roket sesungguhnya dirumuskan sebagai A sama dengan VR per M dikali delta M per delta T dikurang G. Hukum Newton 3 atau gaya aksi reaksi. Bunyi hukum Newton 3 yaitu untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang besarnya sama besar, tetapi berlawanan arah. Penerapan hukum Newton 3 pada roket air yaitu ketika udara dalam roket mendorong air keluar melalui nozzle, maka air juga akan melakukan gaya yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah terhadap roket. Gaya dorong air ini yang membuat roket tersebut meluncur ke atas. 5. Gerak parabola. Lintasan roket air berbentuk parabola. Gerak parabola memiliki dua komponen, yaitu gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Persamaan posisi setiap saat dirumuskan sebagai arah horizontal X sama dengan F0x T sama dengan F0 cos theta dikali T. Sebagai arah vertikal Y sama dengan F0Y dikurang setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta kurang setengah GT kuadrat. Ketinggian maksimum H sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Jarak maksimum R sama dengan F0 kuadrat kali sin 2 theta per G.